Nah, ayah saya lah yang menyatukan saat itu sehingga desa itu dinamakan Desa Nusa Bali. Pak Yawayan Dangin diangkat menjadi kepala desanya. Ayah saya saat itu Pasira. Jadi inilah yang membuat ikatan ini begitu erat. Dan anak Pak Wayan Dangin itu menikah dengan paman saya. Nah, itu yang membuat Bapak Haji Herman Deru. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bersama Ketua Kormi Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Hajah Samantha Tiffany Herman Deru, beserta rombongan dalam acara Dharma Santi. Sekali lagi selamat datang Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru bersama Ketua Kormi Provinsi Sumatera Selatan Ibu Haji Samantha Tiffany Herman Deru, beserta rombongan di dalam acara Dharma Santi. Kepada Bapak dan Ibu rombongan dipersilahkan menempati tempat yang telah disediakan. Baiklah, untuk para awak media kami persilahkan untuk mengamatikan, untuk
pakainya Dr. Puspa. Yang lain tidak sah. Nah, oleh sebab itu tidak perlu ragu-ragu untuk menjalankan kegiatan keagamaan di tanah Sumatera Selatan di Sumatera ini. Sama-sama kita ingin membangun, kita bersama-sama berjalan, ingin membangun Indonesia ke depan. Bapak Ibu sekalian, yang selalu mengingatkan itu dengan kata-kata yang mudah saja. Kali tata diri kita, tata di rumah, tentram, aman, dan nyaman. Bukan aman, tapi nyam-nyaman. Nyam-nyaman itu artinya agak shading sedikit. Jadi aman dan nyaman. Ya? Jadi kita butuh itu. Maka yang ingin sampaikan, ada istilah mensana in corpore sano. Bukan menyoman dan ketut gelem-geleman. Bukan ibu nyaman ibu ketut yang sakit-sakitan. Kita harus lawan, nanti kita harus selesaikan apa stunting. Maka perlu gizi dan kalori. Apalagi Sumatera Selatan banyak tanahnya luas. Ayo kita tanam. Pinandite serta Serati, Banten, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk tempat kami persilakan. Pantun dulu. Ada jenderal ya pantun, Pak Wabub ya pantun, saya pantun dulu. Akan mampir ke rumah rekan. Rumahnya jauh di Talang Ratu. Moderasi beragama kita pertahankan, semangat selalu kompak bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati, kita muliakan Ketua PHDI Indonesia, senior kita yang kita hormati Bapak Jenderal Wisnu, yang kita hormati yang diutus dari Kementerian Agama, Bapak Direktur Pembinaan Agama, yang kita hormati pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Giri Ramanda Kimas, putri tercinta saya Jasamanta Tipani, Ketua Kormi Sumatera Selatan, para pendita, panimdita yang hadir, para pejabat Kabupaten Oki, hadir di sini Wakil Bupati Oki, Bapak Jakfar Sodik. Ini bajunya kesehariannya hijau, pakai biru. Pejabat Kabupaten Oki dan Perkompinda Oki, anggota DPRD Oki. Ini saking kompaknya kursi satu dipaksa 4 dulu. Kasihan saya sama Pak Mada, ada kursi lain nggak tambahin dulu itu. Kata Pak Wabub tadi memanusiakan DPRD kalau ini. Umat Hindu di Kabupaten Oki khususnya dan umumnya di Sumatera Selatan yang hadir dalam acara Dharma Santi di Kabupaten Oki yang sangat saya cintai. Hampir tidak pernah absen saya ini kalau cerita tentang perayaan-perayaan di agama Hindu se-Sumatera Selatan. Jangankan yang di Kabupaten Oki, Oku Timur dan Muratara, bahkan jauh di Muratara pun saya hadiri di Nibung sana. Kenapa? Secara pribadi, Jenderal, saya ini ada ikatan moral yang begitu rekat dengan warga Bali di Sumatera Selatan. Bahwa di kampung halaman saya di Blitar, itu karena peristiwa Gunung Agung tahun 63,
saudara-saudara kita dari Bali dipindahkan ke Sumatera Selatan, dan itu di Blitar pada saat itu. Maka ada desa namanya Nusa Bali yang mengemandoinya pada saat itu Kaki Wayang Dangin namanya. Yang ada di sini ini sudah eksodus dari sana, karena di sana sudah kurang tanah, jadi sudah pada pindah ke sini dulu dan makmur. Di sini kehidupannya lebih layak dan makmur. Nah, karena waktu itu belum muncul sebuah kesadaran dan toleransi yang baik. Dulu ada istilah tolak menolak dulu, pada tahun 60-an. Nah, ayah saya lah yang menyatukan saat itu, sehingga desa itu dinamakan Desa Nusa Bali. Pak Wayang Dangin diangkat menjadi kepala desanya. Ayah saya saat itu Pasira. Jadi inilah yang membuat ikatan ini begitu erat. Dan anak Pak Wayang Dangin itu menikah dengan paman saya. Nah, itu yang membuat hubungan ini menjadi itu, termasuk Pak Made, ini saudara saya. Jadi hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa Dharma Santi ini di beberapa tempat dirayakan sebelum Nyepi. Di sini setelah Nyepi. Kalau istilah Pak Jenderal tadi, kalau setelah Nyepi itu namanya evaluasi. Kalau sebelum Nyepi itu persiapan. Baru saja kita merayakan Hari Raya Nyepi yang dipatuhi oleh bukan sekedar warga Hindu saja, tapi semua agama menghormatinya. Di mana dalam perayaan Nyepi kemarin ada amati geni, amati karya, amati leluhan, amati lelenguan, yang semua dipatuhi bahkan oleh agama lain. Nah, inilah yang disebut moderasi beragama, saling menjaga toleransi dan kehormatan antar agama. Ini yang harus kita pertahankan. Tidak ada satu kehormatan yang dikurangi bagi setiap penganut agama, apalagi di Provinsi Sumatera Selatan ini. Simbolnya apa? Tidak pernah saya abaikan undangan dari agama apapun. Saya selalu hadiri. Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, semua saya datangi. Ini sebagai wujud bahwa kata Pak Wahbu tadi, pada dasarnya manusia itu sama. Kalau soal jalan mau menuju surga, itu ada cara sendiri-sendiri. Tapi yang paling enak warga Lubuk Spruk kalau mau ke Nirwana, karena hanya berapa kilo saja ke sini. Paling berapa meter saja kan di sini kan. Nah, ini jadi tinggal jalannya saja yang perlu diperbaiki itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, kita beragama itu harus gembira. Apakah di Islam, apakah di agama lain, itu biasa. Ada yang ngaku, klaim cara beribadah, ya kono. Kono ya kono, kene ya kene. Maka saya hormati semua. Yang nggak boleh itu tidak beragama. Kalau di Islam itu ada lakum dinukum waliyadin. Anda, saya. Jadi kalau kebetulan nanti ada di dalam warga Hindu yang berbeda pendapat, sadarkan saja dia agar ikut ke jalan yang benar lagi. Jangan pakai kekerasan. Disadarkan, dirayu, ini loh yang benar. Kalau India, apa harus buat KTP India kalau ngikutin India? Yang sudah bagus saat ini, guyup, rukun. Jadi teruskan, ketuanya jelas, diakui negara. Ini yang jadi rebutan itu bukan agamanya kadang-kadang, organisasinya. Organisasinya inilah yang kadang membawa umat
membawa umat ke sana kemari. Ini sudah rukun tentram. Jadi terima kasih Jenderal Wisnu untuk terus memberikan kebersatuan ini, bahwa nggak ada bisa apapun kita mau membangun, mau kaya sekali apapun, kalau nggak guyup, nggak ada guna. Kalau kita ini konflik. Sumatera Selatan salah satu provinsi yang dari tahun ke tahun mendapatkan penghargaan sebagai provinsi dengan predikat zero konflik. Jadi saya pun tidak mau kalau sampai ada konflik di dalam agama atau antar agama. Jadi konflik itu ada yang antar agama, ada yang di dalam agama itu sendiri. Nah ini saya harap, ayo kita para tokoh, para pendeta dari tokoh PHDI, ayo kita satukan lagi. Kalau hanya beda pendapat itu biasa, kalaupun ini beda pendapatan lebih biasa lagi. Beda pendapatan ini lebih biasa lagi. Tapi ini saya saksikan sebuah kebersamaan yang luar biasa. Saya titip pada para bupati, wakil bupati, para camat untuk terus membina keadilan dalam perhatian. Jadi tidak ada perhatian yang disetengahkan, ada perhatian yang dipenuhkan, semua sama di mata negara. Dan mudah-mudahan di pertemuan ini umat Hindu yang ada di Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Oki ini, terus saja berkarya sesuai dengan pesan ketua tadi, pesan Pak Jenderal Wisnu tadi, bahwa kita ini mempersiapkan anak-anak kita untuk di 2 dekade ke depan. Namanya bonus demografi. Kenapa disebut bonus demografi? Karena kita pada 2 dekade ke depan, 2045 ke atas itu, penduduk produktif kita paling banyak di dunia. Jadi anak-anak yang kecil-kecil, yang SD, SMP ini, itulah yang akan megang tampuk, baik dalam pembinaan agama, di pemerintahan, tentara, polisi, isinya anak-anak yang SD sekarang. Maka mereka yang harus kita persiapkan. Jangan salah kita menuntun mereka dalam moral dan keakhlakan mereka. Nah ini yang selalu saya ingatkan. Nggak ada gunanya pintar kalau nggak ada moral. Tadi kalau Pak Jenderal bilang nggak ada gunanya juga pintar kalau males. Nah ini yang harus kita persiapkan, karena kita akan menjadi juara di dunia ini kalau kita mempersiapkan dengan benar. Dan begitu juga sebaliknya, kalau kita salah menerapkan semua ajaran, maka akan menjadi bencana besar bagi negara kita. Untuk itu kita persiapkan itu, mulai dari gizinya. Kalau untuk stunting, Jenderal, Sumatera Selatan ini juara 1 penurunan stunting. Untuk kabupatennya Oki ini juara 1, 17% turunnya. Jadi dari 30% menjadi angka 17%. Ini di bawah nasional, dan ini sangat mengapresiasi para ibu-ibu khususnya. Jadi buat bapak-bapak mohon maaf karena urusan stunting ini ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sini termasuk ibu-ibu yang peduli terhadap perkembangan anaknya. Jadi kalau ibu yang tidak peduli itu ibu yang bangun tidur bukan nyari suami, tapi nyari handphone. Nah, ya kalau ibu di sini bangun tidur nyari suami dan nyari anak. Handphone cuman sekali-sekali saja. Kalau pas lupa nggak pegang, tapi kalau pas ingat pegang. Ini kehebatan ibu-ibu di Oki. Terbukti stuntingnya turun paling besar. Nah ini yang kita harapkan terus dipupuk. Kita nggak boleh puas, istilahnya jangan star syndrome. Jangan kita hanya puas dan tidak berbuat lagi. Dan kepada ibu-ibu sekalian, Posyandu, semua saya ucapkan terima kasih. Selamat merayakan Dharma Santi, dan mudah-mudahan kita selalu dalam kebersamaan. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
payas besalam asam sambut mengenali tujuan baju makan aneh harga ratusan. Sulam langsung ketinggalan jalan berjalan menuju Sunan sebangsa berbeda bersih sabar langkah gaya rekan lepeng. Oh, ini sekali-sekali dibawa ke Gereja Agung ya di rumah dinas Pak Gubernur ya. Selamat jalan untuk Bapak Gubernur. Sesi foto bersama dipersilakan Bapak. Akhirnya sampailah kita di acara penutup. Acara demi acara sudah kita lewati. Demikianlah acara ini kami sampaikan. Kami sebagai pembawa acara di tahun angka digunakan untuk memproteksi perbaikan ini harapan saya agama, semua agama tidak dijadikan alat berpolitik, tapi bahwa semua insan politik itu beragama itu juga tidak dia punya darah kan Baiklah, sampailah kita di acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Demikianlah acara demi acara telah kita lewati.